Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nadif Harim, NIM 1805-1204-005 dari Prodi S1 Teknik Informatika Angkatan 2018. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain jaringan, yang mana sebagai tugas dari mata kuliah Perancangan, Manajemen, dan Analisis Jaringan. Kita masuk saja ke bagian keterangan. Pada kali ini kita akan membahas salah satu tools yang cukup mudah untuk mendesain sebuah jaringan, meskipun bisa digunakan untuk membuat desain lainnya seperti flowchart, rumah, dan lain-lain. Akan tetapi kita pada kali ini akan membahas untuk desain jaringan dengan menggunakan Microsoft Visio. Selanjutnya, steps yang paling penting untuk keperluan desain jaringan adalah network, meskipun kadang kita juga butuh step di bagian yang lain. Berikut adalah simbol-simbol yang akan sering kita gunakan. Yang pertama, network and peripherals. Pada praktikum nanti, kita salah satunya akan menggunakan access point, atau bisa disebut juga yaitu pemancar sinyal Wi-Fi. Dan yang kedua yaitu wireless link, simbol media penghubung nirkabel. Dua, monitors and computers. Di sini ada PC, laptop, tablet, yang mana nanti kita akan menggunakan PC dan laptop komputer. Kemudian yang ketiga, server. Yang keempat, digital network diagram. Kemudian yang keenam, yang kelima, network location. Yang keenam, network symbol. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas desain jaringan. Di sini yang pertama yaitu membuat jaringan sekolahan yang terdiri dari jaringan guru dan karyawan lab dan access point. Kemudian yang kedua, membuat jaringan perusahaan yang terdiri dari manajer, finance, ADM, HRD, operasional, dan public area. Yang ketiga, membuat jaringan satu kota dengan di bawahnya ada dinas-dinas yang terhubung atau via wireless outdoor. Yang keempat, membuat jaringan VPN yang terdiri dari satu kantor pusat dan 3 kantor cabang. Pada kali ini saya mendapat bagian yang nomor 1, yaitu tugas membuat jaringan sekolahan yang terdiri dari jaringan guru dan karyawan, lab, dan access point. Yang mana nanti saya akan menggunakan praktikum seperti yang dicontohkan kemarin ketika mata kuliah berlangsung. Maka langsung saja kita akan masuk ke Microsoft Visio. Kita buka Microsoft Visio. Selanjutnya kita drag drop ini pada bagian internet. Kemudian kita akan menggunakan router firewall. Di sini kita akan membuat jaringan sekolahan terdiri dari jaringan guru, karyawan, lab, dan access point. Berarti di sini kita menggunakan 3 Cisco 5500. Dan 1 wireless access point.
kita lanjutkan. Kita di sini menggunakan Cisco 5500. Karena apa? Karena Cisco 5500 itu menjadi salah satu solusi VPN yang paling umum digunakan untuk bisnis kecil, mulai dari bisnis kecil hingga bisnis menengah. Nah, sekolah berhubung jaringan sekolahan itu adalah jaringan yang kecil, maka kita menggunakan Cisco 5500. Selanjutnya, pada setiap Cisco 5500 kita menggunakan dua PC. Kita pasang dua PC. Pada PC 1 dan 2 digunakan nantinya untuk yaitu guru, kemudian yang kedua ini karyawan, yang ketiga dan 4 ini karyawan, 1, 2 untuk guru, kemudian selanjutnya PC 5 dan 6 kita gunakan untuk bagian lab. Setelah itu kita pada bagian access point kita memberikan dua laptop. Kita memasang dua laptop. Kita pasang dua laptop. Selanjutnya kita akan hubungkan menggunakan konektor. Dari internet ke router. Kemudian dari router kita hubungkan ke Cisco 5500 yang pertama. Selanjutnya kita hubungkan ke Cisco 5500 yang kedua. Kemudian ini untuk menghubungkan yang ketiga. Dan yang terakhir kita hubungkan router ke access point. Setelah itu kita hubungkan Cisco 5500 ke setiap PC yang telah disediakan. Kita hubungkan yang pertama, kemudian yang kedua, kita hapus dulu, kita hubungkan lagi. Kita hubungkan. Kemudian selanjutnya yaitu Cisco 5500 yang kedua kita hubungkan ke PC 3 dan 4.
Kita hubungkan ke yang keempat. Setelah itu, selanjutnya yaitu ke Cisco 5500 yang ketiga, kita hubungkan ke PC yang ke-5 dan 6. Kita menggunakan konektor. Kita hubungkan ke 5 dan ke 6. Setelah itu, untuk kita menggunakan comlink atau tadi bisa disebut juga dengan sebagai pemancar sinyal, kita pasang pada access point ke laptop. Kita pasangkan ke laptop. Kemudian untuk laptop yang kedua begitu pun sama. Kita pasangkan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang router. Apa sih itu router? Nah, router merupakan alat penting yang menghadirkan koneksi internet di rumah. Seperti apa cara kerja router sebenarnya? Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Router adalah perangkat keras komputer yang akan menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama ataupun berbeda. Router memiliki fitur Dynamic Host Configuration Protocol atau biasa disebut dengan DHCP. Teknologi ini dapat disetting sehingga bisa membagi IP address. Kini, router banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan konektivitas internet dengan menyambungkan ke modem, kemudian membagikan koneksi tersebut ke pengguna baik dengan wireless maupun menggunakan kabel. Selanjutnya, fungsi router yang pertama yaitu sebagai penghubung berbagai informasi. Fungsi ini yaitu untuk mengirimkan paket data atau suatu informasi melalui internet atau jaringan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Kemudian dua yaitu fungsi firewall dalam router DSL. Pada kali ini yaitu berfungsi sebagai firewall yang akan menyaring paket berdasarkan sumber dan juga alamat tujuan paket. Fungsi yang ketiga yaitu paket filtering router. Untuk menjalankan fungsi ini, router yang digunakan biasa disebut dengan paket filtering router. Router ini memutuskan lalu lintas data yang terpancar melalui broadcast. Yang keempat yaitu menganalisis paket data. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis paket data yang masuk. Dan router juga akan menyeleksi paket data tersebut untuk masuk ke dalam jalur yang paling optimal. Yang kelima yaitu mentransmisikan informasi. Untuk mentransmisikan suatu informasi atau data, alat ini akan mentransmisikan informasi dari jaringan tertentu ke jaringan yang lainnya. Dan yang keenam, bagian atau cara kerja router. 6 yaitu hub. Ini memiliki fungsi untuk menerima sinyal dari jaringan dan mentransmisikannya pada komputer yang lainnya. Yang ketujuh yaitu switch, sebagai perangkat jaringan berfungsi sebagai penyambung dalam jaringan. Selain itu, switch juga berfungsi untuk menghubungkan komputer dalam local area network. Yang ke-8 yaitu braid.
yaitu sebagai memberikan segmen serta memperluas jaringan. Yang ke-9, repeater. Yang ke-10 yaitu network interface controller. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan untuk praktikum kali ini saya menggunakan desain jaringan sekolahan, dan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Apabila ada kesalahan baik saya dalam menjelaskan ataupun praktikum saya ada salah maupun kurang, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.